Meta. Oke, penjelasannya komprehensif banget nih. Jadi begini, kalau bisa saya simpulkan tadi ya dari penjelasannya Om Endang bahwa yang namanya bisnis itu kan kita selalu dinamis ya Om, berbagai macam situasinya, ya kan? Dan supaya kita bisa survive nih, ya kan? Bisa survive melewati berbagai macam situasi itu, tentunya kita mesti punya satu perekat ya, yaitu berupa core values. Nah, sebelum nih Om kita bicara lebih lanjut mengenai core values itu sendiri, bagaimana itu menjadi perekat kita semua. Tadi juga sempat disinggung oleh Om Endang juga dan juga Pak Asyudi di opening speech-nya mengenai era disrupsi kita saat ini, dan ini kan berdampak luar biasa. Sebenarnya disrupsi itu berdampak tidak hanya kepada bisnis, tapi kalau bisa kita simpulkan adalah disrupsi itu berdampak kepada seluruh lini kehidupan. Kan kurang lebih begitu ya Om ya. Berbagai Ya, macam perubahannya, ada mulai dari perubahan mindset, ada mulai dari perubahan segmentasi pasar, positioning, segala macam, sehingga semua bisnis itu sedang pada posisi untuk mendefinisikan ulang bisnisnya itu seperti apa. Nah, gini Om Endang, VUCA yang kita kenal itu kan sebetulnya sudah banyak juga dipahami oleh semua insan BUMN lah kurang lebihnya begitu. Tapi ada mungkin beberapa hal yang bisa jadi kita sedikit terlewatkan nih, lalu mesti diingatkan kembali. VUCA ini esensinya apa ya Om? Fundamentalnya itu sebenarnya seperti apa sih Om VUCA itu? ya, saya melihat kita mesti harus mempersiapkan diri pada situasi di era VUCA ini. Situasi yang berubah, tak menentu, kompleks, ambigu. Saya melihat ada 6 perubahan cara pikir kita di dalam kemudian menghadapi situasi ini. Dan ini mesti harus menjadi perubahan pola pikir yang ekstrim dan mendasar untuk semua insan-insan BUMN. Yang pertama adalah perubahan pola pikir dari mengkhawatirkan perubahan menjadi merangkul perubahan. Seringkali kan orang takut dengan perubahan, karena kemudian dia takut dengan perubahan, dia tidak melihat peluang-peluang apa yang mungkin akan bisa didapat dari perubahan itu. Maka harus diubah cara pikirnya dengan kemudian merangkul perubahan itu sendiri. Dengan kita merangkul perubahan itu sendiri, berarti kita menjadi bagian dari perubahan itu. Di mana kemudian kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan peluang bisnis-bisnis baru yang akan bisa kita kemudian peroleh dari perubahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, perubahan pola pikirnya adalah dari apa yang bisa dilakukan menjadi melakukan apa yang harus dilakukan. Harus dilakukan artinya ada soal inisiatif, ada soal agresivitas di situ untuk kemudian melihat. Jadi tidak sekedar kemudian pasif. Jadi dari melakukan apa yang bisa dilakukan menjadi melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi kita harus melakukan apa nih pada situasi ini. Jadi ini cara perubahan pola pikir yang kedua menurut saya yang harus kita lakukan pada situasi era VUCA ini. Kemudian yang ketiga adalah dari berkembang secara personal menjadi berkembang secara bersama. Ini yang disebut dengan kolaboratif. Kalau tadi disebutkan di dalam akhlak, salah satu di antaranya adalah kolaboratif. Jadi kita nggak bisa lagi kemudian berkembang sendiri-sendiri, mesti harus kemudian berkolaborasi. Dan inilah tuntutan perubahan. Dan kita lihat sekarang anak-anak muda kita juga sekarang kecenderungannya adalah melakukan berbagai kolaborasi dalam berbagai aspek bisnis. Jadi memang nggak bisa lagi kita mau berkembang sendiri, tapi juga harus kemudian berkolaborasi. Itu kira-kira perubahan pola pikir yang ketiga. Perubahan pola pikir yang keempat adalah dari menghabiskan waktu kita untuk menimbang-nimbang, menjadi berani mengambil risiko. Jadi ambil risiko. Kita banyak perusahaan yang kemudian tidak bisa survive karena
terlalu banyak menimbang dan memikir-mikir sesuatu yang membuat kompetitor lain sudah melakukan itu. Jadi terlalu panjang cara berpikirnya, terlalu panjang menimbang-nimbangnya, sehingga kemudian nggak mau berani mengambil resiko. Bisnis kan salah satunya adalah keberanian untuk mengambil resiko. Ya, kalau kita nggak berani mengambil resiko, itu adalah akan sulit untuk kemudian menghadapi era perubahan seperti yang sekarang. Kemudian yang kelima, dari berharap menjadi mengevaluasi. Jadi ada evaluasi yang secara terus-menerus dilakukan terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah dari mencari masalah menjadi mencari solusi. Ya, jadi kita berangkatnya solusi, tidak selalu melihat hanya dari perspektif permasalahan, karena banyak perusahaan-perusahaan, banyak kemudian juga individu-individu yang tidak bisa bergerak, move on menjadi lebih baik karena terlalu banyak memikirkan masalah, dia nggak melihat solusinya apa. Jadi enam pola pikir ini menurut saya adalah pola pikir yang mesti harus dilakukan secara radikal, secara ekstrim. Kalau kita ingin kemudian survive di dalam menghadapi era VUCA yang seperti disebutkan oleh Mas Meta tadi. Kira-kira begitu, Mas Meta.